Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Oktavia Irianto. Saya adalah motivator magang Bimba AIUEO gelombang 15. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari ke-7. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Bimba Interview? Bimba Interview adalah kegiatan belajar sambil bermain yang dibimbing oleh motivator dan dilakukan secara daring atau interaksi online. Lalu perbedaan Bimba Interview dengan Bimba tatap muka adalah Bimba tatap muka antara motivator dan anak bertemu langsung secara tatap muka di kelas, dan sedangkan Bimba Interview adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan antara motivator dengan anak, yang dilakukan dengan cara interaksi online atau bisa dengan cara jarak jauh dan tidak perlu datang dan bertatap muka secara langsung. Lalu berapa lama durasi Bimba Interview? Durasinya adalah 40 menit. Jadi 30 menit untuk bimbingan, 10 menit untuk membimbing salah satu anak. Dan jelaskan mengenai durasi Bimba Interview 30 plus 10. Menurut saya durasi interview 30 plus 10 adalah 30 menit. Motivator membimbing anak di dalam kelas yang berjumlah mungkin 1 sampai 3 anak. Lalu 10 menit sisanya adalah motivator membimbing anak secara private. Yang dimaksudnya secara private di sini adalah membimbing anak satu persatu dan melakukan evaluasi terhadap anak tersebut sudah sampai mana kemampuannya dalam proses belajar. Lalu apa saja kegiatan yang dilakukan pada saat pembukaan awal belajar di Bimba Interview? Yang pertama adalah ucapan salam. Yang kedua adalah dengan motivator menanyakan kabar kepada anak tersebut. Lalu selanjutnya adalah berdialog singkat tetapi menyenangkan, dan lalu bernyanyi jari jempol, bernyanyi, lalu doa sebelum belajar, yel anak Bimba, yel Bimba, tepuk semangat, dan bernyanyi salah satu lagu Bimba. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Yang dilakukan dalam kegiatan inti adalah motivator mengajak anak bermain sambil belajar, yaitu dengan belajar membaca, belajar menulis, tarik garis, lalu berhitung. Dan durasinya sekitar 20 sampai 25 menit. Dan apa saja kegiatan akhir yang dilakukan pada saat kegiatan penutup dan berapa lama durasinya? Menurut saya kegiatan akhir yang dilakukan adalah dengan motivator melakukan evaluasi singkat, penilaian singkat tentang kemampuan anak tersebut, mereview tentang kegiatan yang sudah dilakukan, lalu melakukan doa sesudah belajar dan bernyanyi pulang sekolah. Durasinya kurang lebih 5 menit. Dan apa hal yang mendasari yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba Interview? Hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba Interview menurut saya adalah proses membimbing yang menyenangkan, proses belajar mengajar yang dilakukan secara menyenangkan walaupun dengan cara interaksi jarak jauh atau online, tapi harus tetap interaktif dan agar anak tetap semangat dan terpancing keinginannya untuk terus melakukan kegiatan belajar mengajar. Lalu kegiatan yang menjadi prioritas utama di Bimba Interview adalah membimbing anak dalam proses belajar sambil bermain, yaitu bisa
membimbing pada saat ia belajar membaca, belajar menulis, mengenal huruf, lalu mengenal angka dan berhitung, dan harus dilakukan dengan cara fun learning. Lalu kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward? Menurut saya setiap saat motivator harus memberikan motivasi atau reward agar anak tetap semangat menjalankan kegiatan belajar sambil bermain. Dan kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kelas? Pada saat kelas mulai tidak kondusif atau anak sudah mulai bosan, motivator harus bisa mengendalikan kelas dengan melakukan permainan, bermain sambil belajar dengan cara yang menyenangkan agar anak yang merasa bosan dan mulai hilang mood bisa kembali lagi semangatnya dan bisa kembali melakukan kegiatan belajar sambil bermain sampai waktunya selesai. Lalu apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan motivator? Pengawasan dan pengendalian adalah motivator mengawasi apakah anak masih tetap fokus pada saat kegiatan belajar sambil bermain. Lalu motivator mengawasi bagaimana perasaan anak-anak yang dibimbingnya, apakah masih tetap bagus moodnya. Kalau sudah mulai menurun moodnya dan sudah mulai menurun konsentrasinya, motivator harus melakukan hal yang menyenangkan agar anak moodnya kembali senang dan bersemangat. Dan motivator harus mengawasi dan mengendalikan kelas apabila adalah salah satu dari anak yang ada di dalam kelas tersebut melakukan hal yang membuat teman-temannya terganggu. Motivator harus mengambil tindakan menenangkan anak tersebut, mengajaknya berdialog agar anak tersebut mengerti dan paham. Lalu anak tersebut mau melakukan kegiatan belajar sambil bermain lagi sampai kelas kembali kondusif. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Motivator harus mengevaluasi kemampuan anak tersebut, sudah sampai di mana kemampuannya. Ketika ada anak yang masih belum mampu, maka motivator harus mengulangnya sampai anak tersebut mampu dan paham. Baru motivator bisa mengambil keputusan apakah anak tersebut sudah bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.